Teuku Umar lahir pada 1854 di Meulaboh. Teuku Umar adalah keturunan Minangkabau yang merantau ke Aceh pada akhir abad 17. Teuku Umar dari kecil dikenal sebagai anak yang cerdas, pemberani, dan kadang suka berkelahi dengan teman-teman sebayanya. Ia juga memiliki sifat yang keras dan pantang menyerah dalam menghadapi segala persoalan. Teuku Umar tidak pernah mendapatkan pendidikan formal. Meski demikian, ia mampu menjadi seorang pemimpin yang kuat, cerdas, dan pemberani. Teuku Umar adalah suami kedua Cut Nyak Dien. Suami pertamanya meninggal saat berperang melawan Belanda. Ketika Perang Aceh meletus pada 1873, Teuku Umar ikut serta berjuang bersama pejuang-pejuang Aceh lainnya. Umurnya baru menginjak 19 tahun. Mulanya ia berjuang di kampungnya sendiri, kemudian dilanjutkan ke Aceh Barat. Pada umur yang masih muda ini, Teuku Umar sudah diangkat sebagai kepala desa di daerah Daya Meulaboh. Taktik Teuku Umar dalam melawan Belanda adalah dengan pura-pura menjadi pihak yang mendukung Belanda. Ia berusaha untuk mengumpulkan tenaga dan senjata sebanyak-banyaknya untuk pasukan Aceh agar dapat menyerang Belanda. Ketika kapal Inggris ditawan, Inggris meminta bantuan Belanda, dan Belanda memerintahkan Teuku Umar untuk membebaskan Inggris dari tawanannya. Teuku Umar menyanggupi dengan memberikan syarat untuk difasilitasi dengan senjata yang lengkap dan memadai. Di tengah perjalanan, Teuku Umar dan pasukannya membunuh pasukan Belanda yang ikut dalam upaya pembebasan pasukan Inggris. Senjata-senjata kemudian diberikan kepada pasukan Aceh untuk memerangi Belanda. Belanda marah besar, namun kemudian dapat kembali mempercayai Teuku Umar. Teuku Umar dihadiahi gelar Teuku Johan Pahlawan Panglima Besar Nederland. Cut Nyak Dien sempat bingung, malu, dan marah atas keputusan suaminya itu. Umar suka menghindar apabila terjadi percekcokan. Pada suatu hari di Lampisang, Teuku Umar mengadakan pertemuan rahasia dengan para pemimpin pejuang Aceh, membicarakan rencana Teuku Umar untuk kembali memihak Aceh dengan membawa lari semua senjata dan perlengkapan perang milik Belanda yang dikuasainya. Cut Nyak Dien pun sadar bahwa selama ini suaminya telah bersandiwara di hadapan Belanda untuk mendapatkan keuntungan demi perjuangan Aceh. Bahkan gaji yang diberikan Belanda secara diam-diam dikirim kepada para pemimpin pejuang untuk membiayai perjuangan. Pada tanggal 30 Maret 1896, Teuku Umar keluar dari dinas militer Belanda dengan membawa pasukannya beserta 800 pucuk senjata, 25.000 butir peluru, 500 kg amunisi, dan uang $18.000. Berita larinya Teuku Umar menggemparkan pemerintah Belanda. Gubernur Dijkhoff dipecat dan digantikan oleh Jenderal Vetter. Vetter mengajukan ultimatum kepada Umar untuk menyerahkan kembali semua senjata kepada Belanda. Teuku Umar kemudian mengajak ule balang untuk memerangi Belanda. Seluruh komando perang Aceh mulai tahun 1896 berada di bawah pimpinan Teuku Umar. Ia dibantu oleh istrinya, Cut Nyak Dien, dan Panglima Panglaut, dan mendapat dukungan dari Teuku Panglima Polem Muhammad Daud. Pertama kali dalam sejarah Perang Aceh, tentara Aceh dipegang oleh satu komando. Jenderal Van Heut mendapat laporan dari mata-matanya mengenai kedatangan Teuku Umar di Meulaboh dan segera menempatkan sejumlah pasukan yang cukup kuat di perbatasan Meulaboh. Malam menjelang 11 Februari 1899, Teuku Umar bersama pasukannya tiba di pinggiran kota Meulaboh dan mendapati pasukan Belanda telah mencegatnya. Tidak ada pilihan lain selain bertempur. Dalam pertempuran itu, Teuku Umar gugur terkena peluru musuh yang menembus dadanya. Jenazahnya dimakamkan di Masjid Kampung Mugo di hulu sungai Meulaboh. Dengan gugurnya suaminya tersebut, Cut Nyak Dien bertekad untuk meneruskan perjuangan rakyat Aceh melawan Belanda. Ia pun mengambil alih pimpinan perlawanan pejuang Aceh.